saudari-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, selamat siang. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Bersama dengan PDKI dan KSP Santo Yakobus di Surabaya, siang hari ini kita mengadakan perjumpaan bersama melalui media sosial. Adapun tema siang hari ini adalah Jalan-jalan kekudusan meneladan Santa Faustina dalam keseharian. Ini tema yang saya pilih sendiri. Ada banyak jalan menuju kesucian hidup, dan diantaranya kita bisa berkaca pada diri Santa Faustina, Rasul Kerahiman Ilahi. Yuk, saya ingin membawa renungan dengan sangat nyaman dan ringan, tidak mengutip banyak hal, tetapi begini. Tebakan dulu, tebakan. Anda yang hadir, saya kasih tebakan. Lebih suci siapa antara seorang bapak dibanding seorang romo? Atau lebih suci mana hidup menjadi seorang ibu dengan suami dan anak-anak dan tanggung jawab mereka, atau menjadi suster dengan segala aneka acara pelayanan yang sangat luar biasa itu? Menurut Anda, lebih suci mana? Anda spontan mendapatkan jawabannya? Banyak yang menjawab, ya jelas kalau mau suci itu ya jadi romo atau romo, atau jadi suster atau romo dan bukan awam. Oke. Tapi apakah begitu? Pertanyaan yang logis saja sudah membuat kita meragukan, apakah memang benar jalan kesucian itu berarti menjadi romo, bruder, atau suster? Dan bahwa jalan-jalan menuju kekudusan itu lebih lancar jika menjadi suster, bruder, romo dibanding menjadi seorang ibu, bapak, kaum profesional, ataupun seorang lajang yang beriman. Kayaknya, atau saya yakinkan saja, dua-duanya adalah jalan menuju kesucian. Amin. Jadi entah saya sebagai romo maupun Anda sebagai awam, kita sedang memilih dan mengambil keputusan untuk hidup suci melalui jalan yang sedang kita tempuh ini. Maka jangan ada yang pernah menyesali bahwa panggilan sekarang adalah panggilan untuk menuju kesucian. Sayangnya saya seorang ibu. Sayangnya saya seorang bapak keluarga. Atau sayangnya saya itu jadi pengen suci, ning sayangnya aku kok jadi romo. Gak ada yang perlu disayangkan dan tidak ada yang lebih atau kurang jalan-jalan kehidupan untuk menjadi seorang yang kudus. Amin. Dahsyat. Nah, saya punya cerita begini. Di suatu biara, Anda pernah ke Roseneng, biara kontemplatif, atau di Gedono di Salatiga? Pernah tinggal bersama para rubiah. Rubiah itu rahib perempuan, para suster. Kalau di Roseneng itu para rahib, yaitu laki-laki yang mempersembahkan diri sebagai seorang pertapa, yang menghayati hidup sehari-hari sebagai jalan kesucian. Nah, ada cerita begini. Seorang pemuda yang ingin menjadi seorang rahib pertapa itu terheran-heran dengan dan kagum dengan seorang rahib tua yang sudah puluhan tahun tinggal di biara itu. Saking penasarannya, bagaimana mungkin seseorang bertahan tidak keluar rumah dan hanya bekerja pekerjaan rumah dan kebun berpuluh-puluh tahun, dan dengan doa yang bisa 7 kali sehari doa bersama dan tidak bosan.
Maka si pemuda tadi, calon rahib ini, frater ini, bertanya ketika ada kesempatan kepada seorang rahib yang sangat tua. Dia bertanya, Bapak rahib, maaf ya Bapak, andai kata Bapak itu kan sudah sepuh, andai kata Tuhan memanggil Bapak besok malam, apa yang ingin Bapak perbuat dari saat ini ketika tahu bahwa besok malam Bapak dipanggil sowan Gusti menghadap Tuhan? Apa yang akan Bapak lakukan? Si pemuda ini sangat berharap cerita tentang bagaimana seseorang mempersiapkan diri untuk menghadap Tuhan dalam keadaan kudus, menuju kematian dalam keadaan kudus. Yang ia bayangkan adalah tentu saja program hidup yang hanya kurang dari 24 jam untuk sungguh-sungguh mempersiapkan diri menghadap Tuhan, entah mungkin dengan sakramen tobat, entah dengan renungan yang lebih serius, entah dengan berdoa terus-menerus di kapel, lupa makan, lupa minum, dan hanya berdoa pada Tuhan, atau seperti apa? Kemudian si bapak itu kaget dengan pertanyaan itu. Rahib tadi, andai kata Tuhan besok sore memanggil saya, besok malam memanggil saya, iya Bapak, maaf Bapak, kira-kira Bapak akan melakukan apa? Oh, oke, saya jawab. Sekarang jam 2:30 sore. Saya perlu istirahat siang. Maka saya akan segera tidur untuk istirahat. Cukup 1 jam dan saya akan bangun jam 3:30 atau jam 4. Kemudian saya akan jalan ke kebun untuk 2 hal. Untuk memastikan bahwa tanaman-tanaman yang saya tanam tersirami dan subur. Yang kedua, saya akan ke kandang untuk melihat domba-domba yang saya pelihara, memberi makan mereka bersama anjing-anjing saya. Terus ngapain Bapak? Sesudah itu saya akan mandi sebentar dan kemudian vesper, ibadah sore. Oh, iya, ibadah sore seperti yang lain, dan saya bergabung dengan teman komunitas kita ini. Terus Bapak, sesudah doa sore, saya akan sejenak rileks menanti makan malam bersama. Lalu makan malam bersama. Lalu sudah itu Bapak, ya kalau ada pertemuan komunitas, saya akan hadir dalam pertemuan itu, mendengarkan dan mungkin melontarkan ide. Tetapi kalau tidak ada, ya saya baca buku di kamar. Lalu nanti kita akan bersama-sama doa penutup, kan, kompletorium di malam hari. Ya Tuhan, sudilah membuka hatiku, gitu kan, atau ya Allah, bersegeralah menolong aku. Doa itu kompletorium. Atau Kidung Simeon itu juga bagian dari kompletorium kalau Anda ikut doa setiap malam yang kami lakukan jam 9:30 melalui streaming video. Doa Simeon itu, berkatilah kami ya Tuhan, bila kami berjaga, lindungilah kami bila kami tidur. Semoga kami berjaga bersama Kristus dan beristirahat dalam damai. Dan seterusnya Anda bisa mengikuti nanti malam jam 9:30 untuk berserah diri menyelesaikan hidup hari ini. Nah, tidak itu lalu Bapak ngapain? Doa ya Bapak. Bapak pasti tidak bisa tidur nanti ya, karena besok kan dipanggil Tuhan. Enggak, saya akan tetap tidur sesudah kompletorium. Tidur, anakku. Dan besok saya juga ingin bangun jam 3:30. Untuk apa? Untuk ibadat pagi hari, ibadat pertama. Dan kemudian saya akan bekerja di kebun lagi. Kemudian ibadah lagi pagi bersama-sama. Ibadah harian pagi, brevir.
Sudah itu, karena tugas saya sekarang ini adalah menemani petani untuk memetik kopi di kebun kita, maka saya akan ikut ke kebun. Lalu pada saatnya ada ibadah, saya datang untuk ibadah, makan siang, sore seperti yang hari ini aku lakukan. Kemudian menuruti juga makan malam. Dan loh, Bapak kan mau menghadap Tuhan. Ya mungkin sebaiknya saya ini yang ngaku dosa ya. Ya nanti saya akan ngaku dosa kepada seorang imam di sini. Saya akan ambil waktu itu. Loh, tetapi bukan hanya ngaku dosa, tapi selebihnya hidup yang hanya tinggal beberapa jam itu untuk apa, Bapak? Saya malah bingung dengan pertanyaanmu. Ya saya hidup. Saya melakukan apa yang wajib aku lakukan. Saya melakukan kebiasaan sampai Tuhan nanti memanggil saya entah jam berapa besok malam. That's it, itu saja. Si pemuda semakin terheran-heran. Oh, gitu ya Bapak. Jadi Bapak tidak menyiapkan waktu yang tinggal kurang dari 24 untuk terus di kapel dan berdoa, untuk mohon ampun pada Tuhan, untuk mengundang Romo memberi sakramen tobat, untuk kemudian berdoa lagi, meditasi, mengalami Allah. Bukan, nggak begitu. Ceritanya selesai, saudari-saudara. Saya ingin mengatakan tentang itu, saudari-saudara. Si rahib tua mengajarkan tentang hidup suci kepada seorang pemuda frater calon rahib ini. Rupa-rupanya yang ditawarkan oleh si rahib tua ini untuk menjadi suci dan berkenan di hadapan Allah bukanlah saja berhenti pada kenyamanan diri untuk menjaga kesucian tetapi kemudian tidak melakukan banyak hal di dalam kehidupan. Maka ketika ditanya bagaimana, andai kata Tuhan memanggil besok malam, Bapak mau apa? Dan Bapak rahib itu menceritakan aktivitas yang sangat biasa, aktivitas yang sangat keseharian, doa yang juga biasa mungkin plus pengakuan dosa, tetapi pekerjaan-pekerjaan tetap diselesaikan, tetap dilakukan seolah-olah tidak ada apa-apa. Aneh kan? Nah, saya ingin mengajak Anda untuk melihat insight, pemahaman lain tentang kesucian. Maka pertanyaan saya yang pertama cukup relevan untuk Anda tetap jawab sekarang. Luwih suci di antara Romo dan awam. Luwih suci di antara suster, bruder, dan seorang ibu atau bapak. Dua jalan itu atau semua jalan kehidupan adalah jalan kesucian. Saya menjadi seorang Romo memperoleh jalan kesucian untuk mengalami Tuhan dan besok mengalami Tuhan sepenuhnya hidup surgawi. Tetapi tidak kalah peluang itu dengan Anda yang ambil contoh saja seorang ibu yang Anda seringkali menghayati saya hanya seorang ibu yang dititipi suami dan anak-anak untuk mendampingi mereka. Itu adalah jalan yang lebar menuju kesucian. Amin. Dan Bapak rahib ini memberitahu pada si orang muda dan kita dan saya bahwa keseharian yang sangat sering tidak langsung berkaitan dengan acara-acara rohani dan spiritual seperti doa, baca kitab suci dan seterusnya, sangat mungkin juga menjadi jalan menuju kesucian. Apa enggak dahsyat? Dahsyat loh. Saudari-saudara yang dikasihi Tuhan, siapa orang beriman, saya dan Anda, yang tidak ingin menghidupi jalan-jalan menuju kesucian? Tentu saja Anda ingin, saya juga ingin. Tetapi jalan kesucian kita masing-masing adalah berbeda antara seorang hierarki seperti saya dan seorang imam. Antara seorang biarawan-biarawati dan imam dengan kelompok awam. Sangat berbeda caranya. Maka tentu saja Anda akan lelah ketika Anda membayangkan bahwa aku harus hidup suci seperti seorang suster. Loh, jangan dong.
Anda awam punya jalan kesuciannya sendiri. Aku ingin menjadi seumur hidup prodiakon kayak Romo. Besok kalau mati aku juga pengen memakai jubah prodiakon. Lo jangan dong. Prodiakon itu hanya pelayanan sementara kan. 3 tahun lalu diganti. Tetapi membayangkan hidup suci seperti seorang Romo adalah kecelik. Adalah keliru. Adalah kelelahan yang sangat tidak terhitung nantinya. Karena tentu saja jalan kesucian seorang imam berbeda dengan seorang awam. Pertanyaannya kemudian adalah, di mana seorang awam atau di mana sesungguhnya jalan-jalan kesucian itu tersembunyi? Ada dan tersembunyi. Jalan-jalan kecil yang tidak dihitung, tetapi persis itulah kita menjadi suci. Dan itu ditunjukkan oleh Santa Faustina. Maka saya memberi judul Jalan-Jalan Kekudusan menurut Santa Faustina dalam keseharian. Sebagaimana dihayati Santa Faustina dalam keseharian. Mari sekarang kita menuju kisah tentang Santa Faustina sekilas saja. Dia lahir 1905. 10 bersaudara, dia anak ketiga dari keluarga yang sangat miskin. Ya, sangat miskin. Anda bisa membayangkan awal abad ke-20 dan miskin, anak 10 bersaudara. Maka dia hanya mengenyam pendidikan sebentar di sekolah SD. Dan kemudian selebihnya dia ingin membantu orang tuanya dengan menjadi seorang pembantu rumah tangga di kota atau di daerahnya sendiri. Dia melakukan itu, saudari-saudara. Apa pekerjaan asisten rumah tangga atau pembantu rumah tangga? Ya apa adanya, apa yang diperintahkan oleh si pemilik rumah yang membayar. Entah itu menyapu, entah itu ngepel, entah itu memasak, entah itu mencuci baju, dan apapun. Entah itu ngomong anaknya, entah itu nunggu rumah, entah itu harus mengangkat sesuatu, memindahkan sesuatu dari tempat ke tempat lain, dan seterusnya. Itu adalah pekerjaan asisten rumah tangga zaman itu. Dan itu dilakukan oleh seorang gadis kecil, Faustina ini, Santa Faustina ini. Luar biasa ya. Dan itu dilakukan beberapa kali dengan pindah tempat. Motivasi terakhirnya adalah ketika dia ingin memasuki biara. Masuk biara itu bukan tanpa biaya, walaupun tidak membayar. Tapi kan harus menyiapkan misalnya 3 setel pakaian, 2 sandal, kitab suci, itu kan bayar semua itu. Jubah yang dijahitkan, itu semua uang. Dan orang tuanya menyatakan angkat tangan, aku tidak bisa membelikan itu bahkan. Maka Santa Faustina itu melakukan itu. Bekerja menjadi asisten rumah tangga untuk mewujudkan mimpinya. Saudara-saudara, di situ pun Allah berkenan menyucikannya. Pekerjaan-pekerjaan yang sepele yang dilakukan oleh anaknya, yaitu Santa Faustina. Kemudian berikutnya, bahkan ketika masuk di biara, apakah dia lalu mentereng menjadi seorang suster? Enggak. Kembali lagi karena tidak berpendidikan, ditempatkannya lah ia pada bidang-bidang yang seperti pembantu rumah tangga. Membantu di dapur, membantu di ruang cuci, menjaga pintu untuk membukakan kalau ada tamu yang datang, dan seterusnya. Dan itu dihidupi oleh Santa Faustina dengan kesungguhan dan penyerahan diri pada Tuhan. Dan itu yang menyucikannya. Allah berkenan pada pekerjaan-pekerjaan kecil harian, dan Allah menampakkan dirinya, perkenanannya pada Faustina, si gadis remaja itu, seorang suster muda, dan bahkan boleh berkomunikasi secara intens dengan Allah. Dengan bahasanya yang sangat sederhana,
tetapi sekaligus dia membuat tulisan yang kemudian kita kenal dengan buku harian Santa Faustina. Dan hebatnya, saya langsung mundur, ketika Santa Faustina wafat, bukunya mulai dibaca dan diselidiki. Para teolog, uskup dan romo bingung. Kok bahasa niki kok teologis dan benar, padahal dia itu mung SDW ra lulus. Luar biasa kan? Itu Santa Faustina yang suci dalam kehidupan sehari-hari, yang dihayati penuh cinta kepada Tuhan. Dan itu pula yang terus ditandaskan oleh Santa Teresa dari Kalkuta, Bunda Teresa. Pesan kepada kita Bunda Teresa adalah lakukanlah pekerjaan-pekerjaan harian, pekerjaan-pekerjaan kecilmu dengan cinta yang besar. Pesan lain dari kehidupan Santa Faustina adalah lakukanlah pekerjaan kecil, tanggung jawab, kewajiban sehari-hari dengan iman yang besar. Dan dari profesi, dari tanggung jawab, dari kewajiban kecil yang seolah-olah kita nilai nggak ada apa-apanya dibanding pekerjaan atau pelayanan para romo atau suster. Ingat, di situ Allah menyucikan Anda. Dan itu yang dipesankan oleh rahib tua tadi. Itu yang dipesankan Santa Faustina. Itu yang dipesankan juga oleh ini tadi. Yang saya contohkan terakhir tadi apa sih? Santa Faustina, ya kan? Dan siapapun yang melakukan pekerjaan-pekerjaan kecil. Maka, saudari-saudara yang dikasihi Tuhan, pecinta kerahiman ilahi, ayo, jangan pernah meninggalkan kewajiban dan tanggung jawab kecil kita, entah di keluarga, entah di dunia profesi, entah dalam pergaulan, entah di organisasi kemanusiaan dan gerejani. Persembahkan itu dengan cinta yang besar dan penuh iman. Semoga apapun pekerjaan dan tanggung jawab sehari-hari kita bisa menjadi jalan kekudusan. Simpel kan, tetapi sekaligus sangat tidak mudah untuk dihayati. Amin. Selamat beriman teguh dan Tuhan memberkati Anda dan keluarga, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.